Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel review mainan dan juga mereview komik legal. Oke guys, balik lagi guys. Sebelumnya gue mau menyapa teman-teman ya, selamat malam ya, karena gue biasa review komik itu selalu pada malam hari. Ya semoga teman-teman semua sekeluarga sehat-sehat aja, semoga yang sakit segera disembuhkan, amin. Langsung aja guys, gue mau mereview komik yang sudah kemarin gue bikin video vlognya ke Gramedia Lipo Karawaci. Ini dia Attack on Titan volume 33 ya. Sebenarnya ini gue sangat-sangat terlambat ya untuk mereviewnya ya, tapi ini adalah siasat gue pada saat gue mereview komik legal. Sebaiknya gue mereview pada saat sudah agak setelah dia terbit rilisnya, jadi nggak terlalu spoiler banget. Oke guys, ini gue beli seharga 30.000 rupiah. Sangat terjangkau, karya Bang Haji Mei Sayama. Ini desain covernya. Ini ada si Eren yang sudah dalam bentuk Titan yang sudah bersentuhan dengan si Zeke, walaupun hanya kepala aja. Terus di sini kita zoom aja dah. Sepertinya ada Connie dan ada Abang Levi ya, yang tangannya sudah buntung dan matanya udah cedera ya, seperti Zoro. Ya, dan dia masih menggunakan sepasang 3D maneuver gear. Bukan, ini si pisaunya itu gue lupa namanya. Ya, yang lainnya pakai tombak petir. Di sini masih ada bebek Mikasa. Keren banget ya, lurus begini ya. Set. Tombak petir penemuan si Hanji. Zoe di sini ada si Armin ya. Bebeknya gue lupa, si Jen. Bukan si Jen, si Ani ya. Kok ini Jen ya. Ani yang cewek yang udah mulai bersekutu, yang pastinya di terbitan level komik yang benar dewasa. Bang karya Haji Mei Sayama. Langsung aja, ini di spine-nya Attack 33. Oke, kita mau baca sinopsisnya. Eren terus maju dan menginjak-injak seluruh daratan kecuali Pulau Paradis dengan guncangan tanah. Mikasa, Armin, dan yang lain menuju Odiha. Itu yang si pelabuhan pesawat itu guys. Tempat yang memungkinkan untuk menyiapkan kapal terbang untuk mengejar Eren dari langit. Tapi sebagai bayarannya, mereka harus memasrahkan Liberio, tempat tinggal keluarga Ani dan Raina. Ya, terakhir si Eren udah nyampe ya. Dan ini adalah komik yang isinya itu seharusnya anime yang di season 4 yang di final. Gimana sih? Pokoknya yang final lah, yang akan rilis edinya tahun depan ya. Jadi sangat ditunggu-tunggu oleh gue pribadi. Ntar gue ambil cutter gue dulu guys. Oke guys, cutter nggak ketemu, kita pakai gunting aja seadanya. Kita unboxing aja secara pelan-pelan agar tidak ada bagian komik yang tergores. Unboxing komik Shingeki no Kyojin volume 33. Oke, ritual seperti biasa, kita akan hirup dulu aroma komik baru. Sebentar guys. Wah, the best ya. Langsung aja kita mau lihat reviewnya dulu guys. Spoilernya dulu. Wow, rumbling is coming. Rumbling is coming. Wih, apaan tuh? Semakin misteri, semakin ironi, semakin luar biasa storynya. Habis. Oke guys, yang pastinya tunggu kasih gue waktu agar gue bisa baca dan gue bisa mereview secara lengkap lembar per lembar untuk teman-teman. Jadi kasih gue waktu untuk membaca ya komiknya guys. Sebentar. Oke guys, gue sudah membaca komik Attack on Titan volume 33 dan benar-benar oh my god, gila. Ini volume ini benar-benar hampir full rambling-ramblingnya ya guys. Oke, sebelum gue akan kasih spoiler ya si komik ini per lembarnya, gue mau kasih tahu ya kalau komik Attack on Titan 33 ini susunan gambar si komiknya ini cross dari volume Attack on Titan yang volume 1 ya. Jadi di sisi ini ada si para yang akan membahas misi Titan ya. Di sini si Eren ya, yang masih lugu, yang ingin
menghabisi Titan di luar tembok. Sementara volume 33 ini teman-temannya ya, CS-CS-nya yang ingin menghabisi Eren. Sementara di sisi ini Titannya itu yang waktu itu masih belum diketahui, yaitu si Bertolt. Dan di sisi ini juga ada Titan ya, cuman di sisi ini komposisinya agak lebih kecil ya daripada yang ini, karena ini mungkin mukanya agak sedikit sama mungkin ya gambar, cuman di sini kelihatan lebih besar karena emang kelihatan kayak pundak daging si Titan kolosal ini guys ya. Titan apa sih namanya, Titan kolosal ya si Bertolt ini ya. Di sini si temboknya, kalau di sini kan masih ketutupan sama si awan-awan karena depannya si Titan Eren ini kan si Rumbling yang terus menghasilkan asap-asap dari hentakan Rumbling atau si asap dari si Eren, makanya hanya kelihatannya jadi kelihatan seperti di awan-awan gini guys ya. Dan juga yang Eren di sini lebih serem ya karena rambutnya panjang ya seperti Orochimaru gini. Jadi ini benar-benar apik, unik sekali ya. Jadi volume 1 dimana kita masih belum tahu apa-apa ceritanya, terus di cross susunan gambarnya di volume 33 yang satu volume lagi akan tamat seperti itu ya. Dan ini komik Attack on Titan ini yang terbitan pertama ya guys, bukan yang terbitan cetak ulang yang kemarin. Yang dulu itu masih harga 20.000. Kita aja ini tuh ada agak bertekuk sedikit. It's okay. Wah, menguning ya. Padahal udah dikasih sampul. Tetap saja menguning, tapi ya sudah lah guys tuh. Kyojin. Ini masih awal-awal sekali guys ya. Tuh masih belum tahu apa-apa. Oh ya, tuh ya si Reiner. Wah, ini kalau kita bisa baca lagi, waduh ini kayaknya perjalanan sangat panjang guys ya. Maraton. Oke, kita melihat ini. Dulu waktu pertama gue beli ini diterbitkan tahun 2013, sekarang 2022. Berapa tahun tuh? 9 tahun guys ya. 2013 ke 2020 itu 7 tahun. Sekarang 2022 jadi 9 tahun sampai baru ke volume 33 ya guys ya. Oke, kita simpan aja karena kita akan review volume 33. Oke, langsung aja. Pokoknya di komik ini tuh lanjutan dari pergerakan secara massal Rumbling ke Libero. Terus udah gitu dimana perahunya teman-teman si Eren itu kan udah terbebas dari serangan si Flock, dimana terakhir si Flock itu ditembak atau ditarget sniper sama si bocah laknat ya. Tapi sekarang udah laknat si Gabi, dan si Flock itu nyebur ke laut ya, gitu guys. Akhirnya kapal mereka OTW ke pelabuhan Odiha ya. Jadi langsung aja kita akan bahas. Terus setelah itu juga perencanaan dia lepas landas dari pelabuhan Odiha, terus OTW ke tempat Eren dan Rumbling berada untuk menghentikan mereka, dan mereka akan akan landas ke punggungnya si Eren ya guys, di tulang-tulang itu. Dan tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Dan juga di sini belum terlihat adanya sosok Titan si Falco yang berwujud 100% burung, tapi di sini sudah dibahas sepertinya si Falco itu punya ingatan kayaknya dia itu bukan jenis Titan rahang. Dia Beast Titan tapi dia bukan Titan Jaw Titan, dia itu jenisnya Titan yang burung, tapi nanti akan dijelaskan. Langsung aja guys, kita akan maraton per lembar Attack on Titan 33 ya. Semoga teman-teman menikmati videonya karena ini pasti akan lama durasinya guys ya. Jadi boleh dicicil nontonnya guys ya. Oke. Di sini ada kelihatan kalau nggak salah ini si Ramzi sama si Halil ya, yang dari si daerahnya gitu guys, yang pernah menjamu teman-temannya si Eren ya waktu itu ya, sampai mereka mabuk itu guys di volume buku berikutnya. Terus ya guys, cerita tentang dia mencuri ya, dan tangannya dihukum, terus menaruh uang di tanah, dan mereka kaget kok ini warga kota pada berduyun-duyun melarikan diri. Ada apa gerangan? Tanahnya deret-deret, tada, Rumbling.
is coming. Lihat guys, ini ngeri pakai banget loh. Lihat guys ya, awan dari uap panas Titan berdatangan, menangis, guncangan tanah ya. Lanjut halaman berikutnya. Ini burung-burung pada ya gitulah. Di masa depan entah berapa lama lagi sekarang aku akan membantu orang-orang ini. Nah, ini masih dari penglihatan si Eren ya. Tuh, dalam waktu dekat semua akan mati, bukan aku yang akan membunuh mereka. Seperti itu guys. Dia teringat sama orang tuanya, sama ibunya. Fokus. Itu dia, masih ingatan dia guys ya kalau udah ini background hitam. Seperti itu. Maaf. Dia nangis karena dia tahu di masa depan dia akan rambling ya. Dan lanjutkan. Ramzi, kita kesini. Dum. Lihat orang kecil ini, lihat rambling segede gaban ya. Ultraman pun kalah. Mungkin yang bisa menghentikannya apa ya? Godzilla juga kurang gede guys. Mungkin kaiju ya. Seperti itu. Nah, di sini tuh beda-beda muka si Ramling guys, tuh beda-beda ya. Walaupun seperti Armin semua ya, atau si Bertolt. Percuma lihat itu, dan ternyata Ramblingnya sudah melintasi gunung-gunung nan jauh di Mato guys ya. Tuh bro, tuh di sini pasti kalau dibikin anime itu akan terasa mengerikan dan kepanikan itu pasti kita akan rasakan di anime nanti tahun depan guys ya. Mudah-mudahan aja lancar ya. Seperti itu. Lanjut Halil. Nah, di sini udah akhir dari mereka ya guys. Kita bisa menjadi pembaca tuh POV, personal view kita yang sedang berada di posisi yang di depan mata kita tuh langsung ngeliat si Rambling di depan mata kita guys ya. Gimana kengerian atau ketakutan ya, stresnya gimana pada saat ada banyak raksasa sedang menghampiri ke arah kita. Seperti itu ya. Gak akan bisa lari guys, percuma ya. Jadi ya seperti itu. Tuh ini puing-puingnya. Terus tuh udah pasti kecelakaan guys ya. Kayak si temennya Gabi sama Falco di acara itu, si Willy Tiber tuh. Yang season keempat yang pertama-tama tuh ya. Dan ini dia. Setelah mengenal umat manusia yang hidup di luar tembok, aku kecewa. Di sini dia dimulai kengeriannya ya. Kita zoom saja ya, dan agak sedikit gore ya. Kakinya terhimpit dengan bebatuan, puing-puing gedung, dan dia masih memegang uang yang mau dia tabung itu, dan another of gore scene ya. Gila, kena iris sama puing-puing batu atau serpihan gedung-gedung yang dihancurkan oleh Rambling, teman-teman ya. Gila, ini sangat mengerikan untuk dibaca berkali-kali pun. POV, you are as the Ramzi, how it feels like. Waduh, pusing saya ya. Amit guys ya kalau sampai kejadian. Amit lah guys. Nah udah gitu, waduh ini ditambahin lagi tuh, maafkan aku. Tuh jenazahnya ya udah jadi terkenal geprek ya. Tuh, gila gak? Selapaknya segede gini, ini bukan Bigfoot lagi guys tuh. Nah, ini orang-orang juga gak bisa menyelamatkan diri, percuma ya. Tuh, percuma, ada yang udah pasrah, ada yang masih nyari tempat lari, itu loh, kabur. Saking paniknya, auto rata guys. Aduh sorry, tempat gue gerak. Auto rata sama Rambling nyisa gedung-gedung atau bangunan beginian doang. Auto rata sama Rambling ya. Jadi semua negara langsung takut sama orang-orang dari Pulau Paradis. Dan di sini dilihatkan secara 100% fokus bentuk dari si Eren yang sudah bersentuhan sama si Zeke. Jadi si Zeke ini ada di dalam tulangnya guys ya. Seperti itu dia. Gila guys, ini ngeri banget ya. Tuh kakinya segini, tuh tulangnya tuh jalannya tuh kayak gini guys, kayak kaki 1000 gitu loh.
Jadi tulang rusuknya itu ada berlapis-lapis, ada berbuku-buku. Dan inilah yang bikin volume berikut komiknya akan menjadi lebih seru dan lebih panjang karena teman-temannya landas di sini dan dia harus OTW ke sana, dan dengan halangan setiap tulang-tulangnya ini, kalau nggak salah ya spoilernya, itu muncul titan-titan pendahulu dari dalam sumsum tulang si Eren. Mengerikan sekali guys. Sejak aku dilahirkan di depan mataku. Lihat guys, semuanya rata ya Libro. Waduh. Yang di volume sebelumnya juga yang diserang sama angkatan laut juga percuma. Nah, di sini diceritakan masih cerita si Eren sama si Armin di dalam tembok pada saat itu ya adalah orang yang telah mendapatkan kebebasan nomor 1 di dunia. Inilah Jiuda kebebasan ini ya. Gue nggak tahu kenapa ini ada si gambar si Eren waktu masih bocil. Yang mungkin si Eren di dalam kepalanya itu udah merasa bebas ya, walaupun dengan cara yang keliru ya itu ya. Nah, guys ya, bagaimana kengeriannya didesak oleh Rumbling, kita sampai pada pemandangan ini. Ya kan, Armin? Nah, tahu tiba-tiba dalam satu pet Eren. Nah, itu dia. Nah, di sini di perahunya mereka ada sedikit berbincang-bincang si Armin sama si Bebek Ani ya. Seperti itu, dan dia juga menyatakan kalau kenapa dia itu suka mengajak bicara si Ani pada saat di dalam batu kristal yang dibuatnya sendiri dari kekuatan pengerasan ya selama 4 tahun ya. Itu dia, kalau kita baca dia menyatakan perasaannya itu karena aku rindu padamu, I miss you better, miss you my love. Ani. Nah, si Ani di sini sedikit tersipu ya. Tersipu malu-malu kucang ya. Aku tidak mengerti. Si Ani ini sebenarnya udah patah semangat guys ya, karena ya tanah kelahiran sudah rata, dia pikir ya gitu guys, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, itu dia. Terus ya si Armin ini tetap menyemangati si Ani untuk terus melawan Eren, untuk menyelamatkan si Eren ya. Dan di sini entah kenapa ada burung pelikan apa burung laut lah pokoknya. Dan ini sepertinya sosok dari si Eren kalau nggak salah ya guys ya. Seperti itu, dan di sini ada gambar si Eren yang hanya sebuah potong kepala gitu, ada jaring-jaring di kepalanya, seram sekali. Aku ingin percaya bahwa seharusnya masih ada tempat di balik tembok yang belum kami ketahui. Lanjut next. Nah, di sini masih di kapalnya dan dia sudah sampai ke pelabuhan atau si Odiha ya, dan dia sudah sampai di dermaga atau tempat mereka akan merancang si pesawat terbang yang sudah diangkat atau ya kita pakai kapalnya sama anak buahnya dari si kepala klan si Misur gitu deh. Di situ ada si Raina, si Jan, si Connie, Armin, Anya Kopon sama teknisinya membantu gotong royong menarik si kapalnya ke dalam dermaga untuk diisi amunisinya guys ya. Seperti itu juga masih ada peluru yang diciptakan sama anak buah si Vlog ya untuk diledakin. Terus di sini tiba-tiba si Falco ini terbangun karena dia terakhirnya itu dia berubah jadi Titan dan dia baru sadar. Nah, setelah itu ini dia si Falco kan baru pertama kali berubah jadi Titan, cuman dia kaget seperti itu dan dia ditenangkan oleh si Pig sama si Gabi. Setelah itu masih ada percakapan antara si Mikasa dan juga si Ani. Pertanyaannya apakah yang akan dilakukan pada saat sudah menemukan si Eren ya. Seperti itu. Lalu pembicaraan lagi. Oh iya, soal shawl. Kau sudah tidak memakai shawlmu lagi. Terus kata si Mikasa, aku membawanya tapi sekarang tidak kupakai lagi. Udah gitu ini si Babang Levi sudah bangun dari istirahatnya ya karena dia habis terluka parah. Terus si Pig bilang tanyalah sama si Yelena karena dia pasti tahu kemana arahnya OTW-nya atau rute
Rambling si Eren dan Zeke dan si Rambling ya, dia OTW kemana seperti itu. Gue lupa ya, pokoknya rencana rutenya lah seperti itu. Ini si Helena ya, dia pasti akan ke sana setelah pelabuhan militer Karifa untuk menghancurkan kapal udara ya, seperti itu. Di sini juga ada si Hanji. Dan juga gue lupa menyampaikan kalau di komik Attack on Titan volume 33 ini kita terakhir melihat karakter atau kapten kita yang kita tercinta, itu Kapten Hanji Zoe guys. Dia terakhir guys ya di komik ini guys ya. Makanya kalau nggak mau spoiler, stop aja videonya atau nanti ditonton lagi setelah sudah ada animenya. Terus di sini si Pik menitipkan si Gabi dan Falco kepada si tertinggi si klan Hizuru di dalam kapalnya guys ya. Jadi dia dikunci agar tidak berontak. Terus di sini meeting atau briefing lagi soal apa yang mau kita plan gitu kan ya, si Hanji Zoe ya, seperti itu, para anak-anak buahnya, si temennya. Nah udah gitu di sini kelihatan si pose si Kapten Liba yang hanya menggenggam si senjatanya itu yang biasa hanya dengan 3 jari ya, karena yang ini udah copot. Kata dia asal ada 2 jari sudah cukup ya, kalau nggak salah jempol masih ada ya, sudah cukup, tak ada masalah seperti kata dia. Hanya aku yang kabur ya, oke itu dia. Terus di saat mereka ingin ini dia pengen berpisah nih, si Ani naik kapal aja seperti itu, berpisah sama si bebeknya si Armin ya, seperti itu. Tuh ini kata-kata sedih juga dari si Zoe. Hai Libai, apakah teman-teman kita sedang melihat kita ya? Apakah kita saat ini bisa dibanggakan oleh teman-teman kita yang sudah mati ya? Kata si Libai, jangan bicara seperti itu deh. Bentar, oke kita zoom out. Terus lagi, nah ini ada adegan yang mirip seperti di mana si Gabi yang pada saat itu menembak si Sasha Blouse di balon udara ya. Jadi di saat mereka sudah ingin mengisi bahan bakar pesawat, tuh kata si Raina, ya mulailah masukkan bahan bakar. Kata si Banyak Kapal, siap. Syukurlah, sepertinya bisa beres-beres sebelum guncangan tanah tiba. Nah muncul si Flock entah berantah dari mana nggak tahu. Dia sepertinya ikut setelah dia ditembak sama Gabi, dia mencoba berenang dan dia ikut sama si belakang si pesawat terbang yang diderak dari belakang melalui air ya guys. Ini dia kayak udah kehabisan tenaga, dia ingin menembaki bagian belakang si pesawatnya biar tidak bisa diisi bahan bakar. Dan di sini langsung si Ayang Mikasa ya langsung kesal dan ambil tindakan, dia langsung tembakin dari si 3D manuver Gear yang baru, langsung celup ke lehernya. Wah auto serem banget ini ya, langsung pendarahan ya, langsung auto meningsoy ya, seperti itu. Sebenarnya nggak langsung meningsoy, udah gitu teman-teman langsung entah berantah nih, langsung kedengaran dum gitu ya bro, terlihat ada suara seperti tanah yang bergeser seperti itu. Dan akibat si Flock menembaki badan belakang pesawatnya, dibutuhkan waktu untuk ngelas atau nambel yang bolong-bolong itu oleh mekaniknya selama kurang lebih 1 jam. Udah gitu tangnya bergetar dan teman-temannya ngecek keluar, dan Rainer tercengang ya karena ramblingnya sudah sampai ya. Ini ramblingnya pakai kurir si cepat ya, karena terlalu cepat sampai ke tempat mereka itu dia. Waduh guys, gue kalau jadi POV-nya si Rainer, gue sih auto mimpi buruk guys tuh. Gila di jauh, nah walaupun itu gunung terlihat jauh, tapi itu gerakan rambling itu terlalu cepat guys untuk skala manusia guys. Lihat, OMG gila, guncangan tanah sudah tiba. Oh gila, ini pasti kece banget nih ya, bakal epic kalau dijadiin animenya guys ya. Itu dia. Nah di sini kata-kata terakhir dari si vlog ya, seperti itu ya, udah kehabisan darah, tapi meski hari ini gagal sekalipun, mungkin suatu hari
nanti gitu ya. Tuh, ini juga ada ya si Rumbling yang terperosok atau agak tergelincir karena gunung itu kan miring ya. Jadi tuh sampai di kapal itu merasakan getarannya ya guys. Jadi seperti gempa bumi. Jadi si Gabi sama si Falco itu di dalam kapal itu juga merasakan keanehan, kok ini kayak gempa bumi gitu loh. Nah, itu dia guys, ini bakal epic ya. Jadi mereka itu dimana mau lepas landas tapi udah disambut sama Rumbling. Males banget gue guys ya. Langsung mereka mengatur strategi secara mendadak, dan si Hanjoi kualitas yang dituntut dari seorang komandan pasukan pendidik ada pada sikap tidak menyerah untuk memahami. Tidak ada orang yang pantas dan tidak. Jadi dia memilih secara cepat bahwa Armin akan menjadi pengganti posisi Hanji Zoe, yaitu sebagai komandan yang akan menuju OTW ke si Rumbling Eren. Seperti itu guys ya. Lanjut lagi ya. Jadi dengan Armin jadi kapten, sekarang berarti si Kapten Li Bai juga ada di bawahnya, ada di bawah perintah si Armin ya guys, seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata terakhirnya si Hanji Zoe. Kau mengerti kan Li Bai? Levi? Li Bai, aku merasa akhirnya giliranku ya. Jadi dia merasa kayak udah saat-saat terakhir gue untuk menyelesaikan semuanya. Jadi kayak ya kayak seperti itu. Tiba juga sekarang aku ingin beraksi sekeren-kerennya. Jadi tolong biarkan aku pergi. Kata si Li Bai agak diam. Persembahkanlah jantungmu. Gila nih, kok merinding banget guys ya pas ini. Bahasa Jepangnya Shinzo Sasage. Wah, sugoi. Wah, ini udah bakal the best nih. Gila guys ya, Attack on Titan. Udah gitu ini ada pembicaraan terakhir. Haha, ini pertama kalinya aku mendengarkan kau bilang begitu. Langsung Komandan Hanji ya, kita zoom lagi. Wow, look at this guys. So epic scene dalam terbang untuk menghentikan sedikitnya pergerakan si Rumbling biar teman-temannya bisa mengisi bahan bakar si pesawat yang lagi dilas dan lagi diisi, biar cepet OTW terbang gitu loh, lepas landas biar selamat dan OTW ke Eren. Terus dia terbang, terus dia merasa Titan memang mengagumkan ya. Wah, ini momen terakhirnya si Hanji Zoe sebelum dia ya menyusul Erwin ya. Lanjut guys, terus di adegan selanjutnya ini ada tim mekanik dari Hizuru lagi ngelas bagian yang bolong dari kapal, dan usaha keras-kerasnya dari Hanji untuk melukai belakang leher dari si Titan kolosal Rumbling ya. Gila, dengan penemuannya itu si tombak petir ya. Dan di sini si teman-temannya hanya bisa melihat karena mereka harus menyaksikan sendiri Hanji dan menunggu agar pesawatnya bisa segera terbang ya. Tuh tinggal berjarak sedikit lagi guys sebenarnya untuk skala si Rumbling untuk sampai bisa ke mereka. Wah, ini gawat sekali tuh kan. Jadi satu Rumbling rubuh ini mungkin bisa menjadi penghalang Rumbling di belakangnya. Di bakal epic ya kalau jadi anime ya guys. Sekali lagi, terus itu dia sudah ditambal isi bahan bakarnya. Nah, saatnya ini diisi bahan bakar. Nah, udah gitu mereka sudah sangat dekat. Bahan bakarnya cuma bisa segini. Nyalakan mesin, dorong kapal ke depan. Wah, langsung. Nah, di sini karena biasanya Titan itu kan darahnya itu, muncratannya itu kalau kena kulit manusia itu berasa panas. Jadi kalau makin besar Titannya, jadi muncratan darahnya semakin besar. Jadi si Hanji itu kepanasan ya, melepuh gitu loh. Masih belum ya. Nah, ini di saat-saat terakhirnya si Hanji, wah, dia sampai mengorbankan dirinya ya, udah kehilangan mata ya guys ya. Untuk teman-temannya untuk menyusul Erwin ya guys ya. Sayang sekali. Tuh, dengan sekuat tenaga sedikit lagi guys ya. Cepat. Nah, di sini mereka berduyun-duyun dorong sekuat tenaganya sampai mencret mungkin untuk bisa lepas landas. Ya karena ini pesawat model amfibi ya, pesawat kapal terbang gitu. Nah, udah begini Hanji ya. Lihat guys tuh, terakhir-terakhirnya tuh masih bisa menebas. Ini gila. Ini sekuat apa tenaga si Hanji bisa menebas dengan tebal pundak Titan kolosal ya. Gila, itu kan gede banget guys ya. Buset.
Oke, dan di sini gambar si Hanji kepanasan tuh, ini bukan lagi ini guys ya, lagi Gear Force-nya si Luffy, ini dia kepanasan guys ya. Nah, di sini kapalnya si Ani kan udah OTW duluan, jadi mereka menyaksikan sendiri adegan kengeriannya itu, dan gue mungkin ini seperti adegan di film dinosaurus Jurassic World yang The Fallen Kingdom ya, adegan terakhir di mana mereka meninggalkan pulau yang ya gitulah. Kayaknya agak-agak mirip seperti itu guys ya adegannya. Nah, di sini si Ramblingnya udah sampai ke dermaga di tempat tadi pesawatnya diisi bahan bakar ya, dan hampir saja ya berarti mereka selamat untuk bisa menerbangkan pesawatnya. Halaman berikutnya, nah itu dia Komandan Hanji. Udah ngangkat kalau ini adalah halaman terakhirnya si Hanji guys ya, pada saat dia ini berusaha. Nah, dia udah kena cipratan ini udah banyak dan dia tumbang jatuh ke permukaan tanah ya. Terus teman-temannya udah nggak bisa apa-apa, menangis ya karena temannya Komandan Hanji mengobarkan nyawanya untuk membiarkan mereka bisa lepas landas. Tapi sebenarnya di Attack on Titan itu sangat lumrah untuk setiap chapter itu kehilangan karakter ya. Sangat lumrah ya guys ya. Kita akan lepas landas. Berpeganglah di O-nya Chopper aja sampai ngefeels ya. Terus kata si Levi, sampai nanti Hanji mungkin kayak Saraba Hanji, asik. Oke, terus dia lepas landas. Lihatlah kami. Nah, udah gitu. Nah, di sini ada potret dari jauh sekali ya, di bener-bener angle bird view. Ini bird view guys ya. Ini adalah jenazahnya si Hanji yang sudah terkena rumbling. Kita bisa lihat ini ada jejak kakinya rumbling ya guys, yang tanpa ada celah semuanya melewati jenazahnya. Jadi kalau kita zoom dan nggak akan bisa kelihatan, mungkin nanti di animenya akan mungkin diperjelas menjadi seperti itu, nggak bakal akan tersisa. Dan berganti ke adegan ini, kalian akan ngerasa sedih ya. Gue juga pas baca agak lumayan sedih pas dibalik itu munculnya mana sih, ini dia si teman-temannya, kapalnya sudah terbang kok. Ada Komandan Erwin yang sudah almarhum, Hanji kok sudah menunaikan tugas. Ada ini gue lupa, ada Kapten Magat, Theo Magat gue lupa. Ada gadis kentangnya itu si Sasha Browse, the brave girl ever. Ada Hanji, dia ternyata saya sudah meninggal ya. Erwin, semuanya tuh sedih banget sumpah. Terus dia bisa lihat pesawatnya begitu ya. Benar-benar deh, gara-gara kau menunjukku jadi komandan, hidupku jadi berat banget deh. Berat banget tahu. Sharon bodoh sekali. Ya, pasti berat ya. Ceritakan saja pelan-pelan. Dan di sini dia, di sini ada bekas-bekas jenazahnya atau geprekannya jenazah si Hanji Zoe. Dan di sekeliling ini adalah catakan hentakan si rumbling kakinya itu. Betul-betul sangat menyedihkan ya guys. Lanjut, kita move on. Di sini teman-temannya sudah terbang pakai pesawat amfibi dan dia masih merasa berkabung atas kepergiannya Hanji Zoe, karena sampai titik ini mereka dibimbing ya. Jadi gue teringat sama di komik sebelumnya di mana si Hanji Zoe masak-masakan di mana ada dari kubu Marley dan kubu penduduk Paradis, dan mereka bertengkar antara si Rainer digebukin sama si siapa kemarin, si Jan ya, yang ya itulah yang dimana si Hanji Zoe-nya lagi masak sup gitulah. Udah gitu si Onyang Kopan minta perintah dari si Kapten Armin seperti itu. Mari kita diskusikan strateginya. Pasti nih bersambung nih anime nih. Nah, di sini cetakan untuk gambaran fisiknya si Eren ya sama teman-temannya di atas pesawat itu seperti itu ya. Bagaimana nanti kita nih kalau udah ada di sana tuh mau ngapain gitu loh. Seperti itu. Lanjut ya, mereka membahas soal menebus dosa si Rainer, apalagi dosa banyak.
ya Eren juga, terus Armin juga dosanya banyak ya, udah menjadi kolonel Titan ya, bertukar sama Erwin oleh seseorang. Nah, di sini ternyata tanpa mereka sadari setiap percakapan mereka itu didengar oleh si Eren. Dan tada, lagi-lagi kita ditunjukkan adegan satu pet ya, satu jalan khusus ya, pet ya. Seperti yang di episode berikutnya, sebelumnya ya, mereka berada di petnya si Eren. Jadi si Eren itu nguping apa rencana mereka ya. Jadi sebenarnya Eren tuh udah tahu isi perbincangan mereka, tapi mereka mencoba, Eren dengarkanlah. Itu kan mereka coba berkomunikasi sama si Eren karena mereka adalah penduduk Eldia ya. Kalau gue salah, kamilah yang telah membawa kamu sampai sejauh itu. Ya, jadi semuanya mencoba untuk berkomunikasi dengan Eren untuk menghentikan semuanya ya sebelum terlambat. Eren, gitu kan. Terus, nah di sini Eren juga berkomunikasi sama mereka itu. Dia bilang guncangan tanah, rumbling, tak akan berhenti. Aku takkan ini seperti yang kalau kalau dikasih ya itulah. Aku takkan membuang dan menyerahkan masa depan Pulau Paradis pada takdir. Aku akan terus maju. Wah, ini keras kepala juga sih Eren. Apa? Langsung, oi, kata si Rigway. Nah, di sini ada sosok Eren ya, Eren yang masih kecil. Terus ya mereka masih berusaha untuk mendekatinya ya, kayak jauh gitu loh. Nah udah gitu pas didekatin ternyata ada sosok Ymir ya guys ya. Kalian bebas untuk melindungi kebebasan dunia dan aku pun bebas untuk terus maju. Selama kita memiliki keyakinan yang sama-sama tidak bisa dibengkokkan, kita akan bertuburkan. Ada Ymir ya, hal yang harus kita lakukan hanya satu. Lawan. Gila. Ymir, Eren, satu dia guys, dengan kekuatan guys ya. Teman-teman pada terdiam. Kenapa kau memanggil kami ke sini? Untuk mengatakan bahwa tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kalau kalian ingin menghentikanku, coba cabut nyawaku. Wah, kalian bebas ya. Dan itu adalah akhir Eren nanti. Nah udah gitu si Onyokopan yang bukan keturunan Eldia itu bingung kenapa ini para penumpang ya. Ini pada terhuyung-huyung, pada pusing gitu loh. Mungkin pusing ya kalau ini ya. Sepertinya dugaanku tepat ya. Sama sekali tidak bisa ya, komandan. Nah, di si Armin mikir nih apa. Nah, di sini perbincangan si Hizuru sama si Ani ya. Menghargai orang lain tanpa memandang itu. Nah, lanjut terus. Si Ani mengingat temannya itu, tapi sudah terlambat ya. Terus scene di mana nih dijelaskan nih kalau si Falco itu menjelaskan sepertinya dia itu jadi Titan bis Titan itu bukan jauh Titan seperti si Porco ya. Ya, si Porco itu kan yang makan si Ymir palsu itu kan ya, yang temannya si Eren. Tapi dia tuh punya ingatan kalau pendahulunya bis Titan itu ada yang bisa terbang. Wah, ini menjadi cikal bakal mereka ini bisa OTW nyusul ke tempat Eren ya, seperti itu guys. Aku merasa bisa melakukan itu juga. Nah, tapi di sini belum dikasih lihat siluet Titan burung guys ya. Di akhir-akhir ya guys dikasih lihatnya di mana itu klimaksnya guys ya. Sudah gitu masih berbincang daripada menambah penyesalan lebih dari ini. Seperti itu. Jadi perbincangannya adalah dia mencoba untuk berubah lagi menjadi Titan. Mana tahu dia itu berubahnya jadi Titan yang bisa terbang. Tapi si Ani itu meragukan karena dia masih bocil dan baru aja berubah dari mode Titan ke mode manusia. Dan kalau dia berubah menjadi Titan di atas perahu, itu akan membuat itu akan membuat ya pokoknya itulah. Kalau dia berubah di perahu, dia akan meragukan orang-orang di dalam kapal itu akan ya you know lah, kayak lu berubah jadi Ultraman di dalam ruangan sempit, jadi buar gitulah, you know lah, seperti itu. Dan di sini ada berganti scene itu benteng Salta ya. Ini kereta ya, apa benar di dalam sana ada kapal udara. Isinya itu adalah supir dari Pulau Marley yang dipaksa OTW ke sana sama
keturunan Eldia yang mana dia warga Marley juga, yaitu di sini ada bapaknya si Annie Leonhardt. Ya, matanya sama-sama ngantuk gitu guys ya, kayak Silver Stallone gitu lah ya. Jadi kayak pengungsi gitu lah dari Pulau Marley yang menyelamatkan diri dari Rambling menuju ke Benteng Salta ya. Udah gitu mereka melihat, wah ternyata kapal udaranya semua sudah OTW, jadi mereka berharap mereka bisa diselamatkan dengan ikutan diselamatkan dengan balon udara seperti itu guys ya. Tidak mungkin, kapal udaranya sudah dilepas ke landas. Cepat asal masih ada. Nah, begitu di sisi kereta lainnya ada yang lihat apa itu? Asap itu, dan Ramblingnya sudah sampai di Benteng Salta. Itu guncangan tanah. Akhirnya kita terkejar juga, parah ini. Ini udah mau habis guys komiknya guys, gila. Udah gitu ya lanjutnya. Nah, mereka ini mengumumkan ya dari atas itu ya kalau mereka ini akan mengebom si Titan Rambling ya, Titan Eren dengan bom-bom seadanya yang ada di dalam pesawat balon itu. Dan di sini ada diperlihatkan adegan si Historia yang terus ya kerjaannya melahirkan keturunan ya, karena dia itu darah raja ya road race ya, Historia race, terus melahirkan, gue juga nggak tahu bapaknya siapa. Dan di sini diperlihatkan ya dari berbagai penjuru dunia ya, semuanya takut akan Rambling ya. Kita bisa lihat guys ya dari berbagai macam perbedaan etnis dan background manusia di cerita ini. Tuh, ini mah takut banget gue mah guys. Wah, udah tidak bisa ada yang bisa dilakukan selain pasrah ya tuh. Udah mau diinjak tuh. Aduh, ini mah serem banget guys ya. Waduh, ini mah gor banget ya, gor. Waduh guys, waduh. Kalian nih, waduh ini chaos parah. Lanjutnya ini dia yang ada di spoiler ya, manga atau katakan pada zamannya itu sekarang sudah rilis ya, sudah ada di komik ini, di mana orang-orang menyelamatkan diri dari ujung tebing yang sononya itu adalah laut luas. Waduh, ini gimana kalau ini sangat menakutkan ya guys ya. Ini diilustrasikan kayak ada ibu-ibu yang menyelamatkan seorang bayinya di gotong-gotong gitu ya, kayak orang lagi konser gitu guys. Jadi gotong-gotong gitu ya. Ya, jadi kayak Lion King ya. Seperti itu. Terus ya. Lanjut. Dan di sini masih di Benteng Salta dan mereka menjadi saksi bisu bagaimana proses peledakan penurunan bom-bom ke si Titan Rambling gitu ya. Tuh. Jadi dia juga daripada kita semua berselisih ya. Tripodnya. Oke guys, daripada berselisih antara orang Marley dan orang Eldia bla bla bla, lebih baik kita menyatukan kekuatan untuk tuh. Jadi mereka bersatu ya. Kita membuang semua masalah kita ke Pulau Iblis. Hasilnya lahirlah monster itu. Dia datang untuk mengembalikan kebencian yang terus kita berikan padanya. Lanjut. Seandainya kita bisa melihat sekali lagi masa depan kita, aku bersumpah untuk takkan mengulangi kesalahan yang sama. Andai masih ada hari esok. Nah, ini ada penglihatan si mamanya, itu ibunya si Raina Brown ya. Ini bapaknya si Annie Leonhardt. Karina, aku selama ini menjadikan anak itu sebagai alat balas dendam. Ternyata ya guys ya. Lanjut ya, si bapaknya Annie Leonhardt ini menyemangati, terus diturunkan ya bom-bom gitu ya. Tuh. Untuk berpisah dengan monster kita di sini. Nah, di sini serunya ya. Ini paling chaos ya. Nah, ini udah turunin ya tuh. Cuing. Tuh. Si Eren. Nah, ini diperpasin bomnya ke Rambling. Terus tuh semuanya kena ya. Dum. Nah, Eren kayak seperti kesulitan gitu ya, kewalahan. Sudah kuduga pembomannya jadi tidak terkonsentrasi. Terus kan semuanya dipertaruhkan pada serangan ini. Dan kampretnya muncul si musuhnya Kapten Levi, yaitu si Beast Titan Zeke dengan ability-nya sangat curang, yaitu membuat kerikil
kecil-kecil lalu dia lempar secara rapid ke arah atas ya, arah si bal udara. Waduh, jadi sia-sia guys ya, walaupun si penduduk tadi di kereta itu kalau memang benar diselamatkan, mereka pasti juga akan meningsoi juga karena diserang dari bawah oleh si Zeke ya. Duar ya. Nah, ini dia si kampret Zeke ya, sudah memunculkan hidung belangnya, bukan si itunya, si sosoknya, semuanya runtuh oleh Zeke. Skuadron kapal udara semuanya musnah. Wow, maafkan aku, yuristik saya. Oke, wahai anak-anak yang tidak berdosa, hei ibu Titan yang datang ke sini. Nah, di sini mereka masih pasrah ya. Kita melihat kayak seperti di film-film Titanic ya guys ya. Itu saja sudah cukup. Nah, ini masih rambling ya, sudah jadi mereka pasrah ya, warga Marley yang ketun dia kayak ini nih. Nah, di sini kayak misalkan kayak film Spider-Man kayak look Spider-Man, atau kayak it's bird, no it's a plane, it's a Superman ya. Seperti itu apa ya tuh, dan terlihatlah pesawatnya si Armin CS ya, yang dikemudikan oleh si Wanya Kopon, kapal terbang. Nah, seperti itu mereka menyusun strategi menghindarinya Kopon. Pegangan, hold down. Nah, ini diserang lagi oleh si kampret Zeke ya. Kata si Levi, kurang ajar, dasar binatang bajingan. Seperti itu guys. Ini memang waktu kita untuk mencarinya. Jadi mereka nemu ya lokasi si Zeke dan Eren dan Rambling. Kita hentikan guncangan tanah. Tomaru ya. Oke, itu dia. Gimana sekarang? Lompat ya, auto jadi game PUBG. Aduh ya. Eren. Waduh, ini gimana mereka mendaratnya? Tuh di si Pik ya, nurunin bom itu. Nah, ini si Zeke-nya lempar lagi, cuman ya betapa beruntungnya mereka gak ada yang kena. Sialan. Wah, itu dia. Raina langsung berubah. King. Nah, ini mamanya Raina dengan merasa lega karena anaknya masih hidup ya. Tuh dia, si Rainer segera menghentikan pergerakan si Beast Titan si Zeke. Lalu itu dia langsung dari sini langsung doom. Nah, di sini permukaan tulang-tulangnya si Eren ya guys ya, di sum-sumnya gitulah. Piu. Itu dia tuh. Baru nih seperti di cover komik ya guys ya. Terus itu dia si berubah si Picek ya, yang bawa si bekas bom yang disiapin sama anak buahnya si Vlog ya. Dia turun dari tulangnya seret gitu lah. Seperti itu. Pasukan musuh dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan guncangan tanah. Raina, kata ibunya si Raina. Terus Eren. Nah, di sini halaman terakhir. Kata si Armin, Eren, biarkan aku buat sekali lagi. Setelah aku menyeretmu keluar dari sana, mananya darimu yang kau bilang bebas? Langsung di belakang ini ada sedikit halaman guyon dari Shingeki School Castle, dimana School Case dimana ini yang kayak mereka yang mempunyai kekuatan Titan itu mencoba pemanen air panas yang mencoba diuap di vakum ya. Apa sih istilahnya, gue lupa. Dia sauna ya guys, sauna dan dibantu sama Eren. Ini lawak banget ya. Seperti itu. Jadi mereka kayak beruap kayak Titan gitu lah ya. Terus ini dia sedikit cuplikan di volume terakhir. Ini trio babi, ini ada anak kecil. Ya, ini adalah sedikit cuplikan di mana ini si Ymir. Gue pernah lihat di spoiler itu, dia sengaja membuka kandang babi pada saat dia dulu zaman Double Bahala. Jadi dia itu karena gara-gara ini dia dituduh sama si rajanya, dan itulah gue lupa. Ya, jadi ini dia sengaja ngebuka kandang babi gitulah kalau nggak salah. Terus kata-kata terakhir ini, sang gadis bermimpi akan dunia yang terbebas dari belenggu dan takdir. Nanti kan jadi terakhir ya. Udah habis. Ini ada promosi komik Erase, gue udah pernah review. Ada komik Ajin Demi Human, gue nggak berminat.
ada review komik Friends Game, ada review komik sport olahraga Giant Killing, ada promosi ini Alex Media. Habis selesai sudah kita mereview komik Attack on Titan volume 33, sudah kita compare ke sampulnya dengan Attack on Titan volume 1 ya guys. Kita coba lagi. Segitu ya guys ya. Sorry banget kalau durasi seperti biasa itu sangat lama, karena gue itu bahasnya sangat mendetail review per lembar ya. Dan sorry kalau apa yang gue sampaikan kurang jelas atau kurang detail. Ya boleh kita sama-sama sharing aja di kolom komentar bawah guys. Makasih yang sudah nonton dari awal sampai menit sekarang ini, gue nggak tahu menit berapa. Makasih banyak partisipasinya setiap teman-teman di konten komik review gue di channel gue ya. Jangan lupa klik share ya, boleh ya, karena jarak dari komik ini diterbitin sampai sekarang gue upload atau gue rilis atau teman-teman sudah nonton agak lama, jadi spoilernya ya. Berarti kalau teman-teman yang udah pernah beli dan baca komiknya terus nonton video ini, jadi nggak terlalu spoiler banget. Cuman kalau bener-bener paling anti sama spoiler, sebaiknya stop videonya dan nunggu nanti animenya tayang, atau pada saat nanti animenya sudah rilis baru teman-teman bisa kembali lagi ke video ini dan nonton sampai habis. Oke? Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai ketemu di video unboxing dan review komik lainnya. Sampai ketemu di video review Attack on Titan volume 34. Thanks for watching. Selamat tinggal Kapten Hanji Zoe.